He will be translating what I'll be sharing with you to English. How's everybody doing? Good. Kita sudah the last few weeks, berapa minggu terakhir, kita berdoa, berpuasa. Siapa yang doa-doanya yang banyak dijawab? Ada yang mengalami breakthrough after breakthrough? Gak ada. Haleluya. Kebetulan ini firman ini untuk saudara. Mudah sekali kalau doa kita dijawab, kita mengucap syukur. Betul nggak? Mudah sekali kalau kita berdoa dijawab, kita testify. Di fellowship, di pertemuan doa. Tapi when things get tough, kalau doa saudara belum dijawab, kalau doa saudara dijawabnya tapi nggak seperti yang saudara mau, gimana saudara? Hari ini since tadi nggak ada yang angkat tangan, I assume nggak ada yang prayernya dijawab. So all God's word for today is for all of you. Today I want to give you an encouragement to those yang prayernya belum dijawab, atau yang seeing different things than you asked for. Saya mau ajak kita sama-sama belajar, saudara, dari a lady in the Old Testament from the book of 1 Samuel. 1 Samuel 1. Perempuan ini namanya Hannah. 1 Samuel 1. Kita akan belajar dari kehidupan seorang perempuan yang bernama Hannah. Ayat 1 dituliskan, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin sorry still hungry. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hannah, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hannah tidak. Jadi that's the introduction. Hannah tidak mempunyai anak. Kenapa dia nggak mempunyai anak? Ayat 5 dituliskan, bagian B, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Aneh nggak saudara? Biasanya kalau kita lihat firman Tuhan, Jesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan mencelikan mata yang buta. Jesus membangkitkan yang mati. Yang lumpuh dibangkitkan. Tapi ayat ini menuliskan, Tuhan menutup kandungannya. Lain ya? Betul nggak? Looks like there's a tangent here. Tuhan menutup kandungannya. Nggak biasanya Tuhan melakukan seperti ini. Betul nggak? Tuhan menutup kandungannya. Biasanya kan Tuhan lakukan yang baik. Tapi ini kenapa gitu? Saya cari, I couldn't find a reason kenapa Tuhan menutup kandungannya. Saudara kalau baca di sini, nggak ketemu. Nggak ada explicitly ayat yang mengatakan why, kenapa Tuhan menutup kandungannya. I think there are certain things, ada beberapa hal yang memang mungkin kita nggak bisa understand. Saya waktu ngurus green card, I started tahun 97. Tanggal 2004 baru keluar. Berapa tahun tuh saudara? Almost 7 tahun. Waktu saya mulai, itu kita berenam sama my coworkers. Many of them dapat green card-nya in 2 years. In 3 years. Tapi saya dapatnya hampir 7 tahun. I don't know why. Saya tanya Tuhan, Tuhan gak jawab, gak kasih tahu. I don't know why. But God allow that to happen. Seringkali nggak seperti yang kita inginkan. Waktu saya Desember lalu pulang ke Indonesia, sebelum pulang saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sewaktu saya cuma ada 4 hari di Indonesia karena untuk pernikahan adik saya. Jadi Sabtu sampai Jakarta, Rebo sudah kembali lagi ke Amerika, berangkat lagi. Jadi cuma 4 hari. Jadi saya bilang, Tuhan, I want my 4 days
really jadi blessing. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau mendoakan orang di sana. Betul, jadi sebelum saya pulang saya dengar kabar, ada family saya di Austin, papanya sakit keras. Jadi dia buru-buru pengen nitip obat sama saya, katanya please, ini penting buat papa saya. Jadi ya udah, saya bilang oke, FedEx obatnya saya bawa. Karena obatnya penting, dari airport saya sampai tiba Jakarta, saya bilang papa saya, jangan pulang ke rumah dulu, langsung ke rumah sakit gitu, karena itu obat penting. Saya langsung ke rumah sakit, saya ketemu sama family saya ini, salah satu apak saya agak jauh juga, ya memang parah. Karena saya bilang sama Tuhan saya mau mendoakan, ya saya tanya boleh nggak saya berdoa untuk dia. Ini Buddhist family, keluarganya Buddha semua. Katanya oh nggak apa-apa. Ya udah, saya doakan, udah, terus kita pulang. Udah gitu saya kembali, Rebonya saya kembali. Sampai Moskow, papa saya kirim text message. Orang ini meninggal. Gimana saudara? Mungkin ini tadi Buddhist family. Mungkin yang mendoakan dia cuma satu orang. It's probably me. And when I prayed, 3 days later, he died. Apakah salahnya saya? I hope not. Ya hidup manusia di tangan Tuhan. Apakah saya akan berhenti berdoa? I don't think so. What's the point? Seringkali yang terjadi, kita nggak mengerti. It's okay if we don't understand. It's okay if God doesn't make sense. Ada saudara kita, berapa minggu yang lalu minta didoakan. Dia udah pulang ke Indonesia sama istrinya, dulu sempat tinggal di Houston. Dia minta beberapa dari family untuk doakan. Dia kepingin kalau bisa kembali ke Amerika, bekerja lagi di sini. After a few weeks, dia kasih kabar. Bosnya nggak kasih. Saya bilang sama dia, maybe you have to see it different way. God gave you the answer, so you don't have to have any confusion. Kalau Tuhan menutup jalan, artinya that's what God wants you to go. Berarti at least for now, Tuhan ingin kamu kerja di Indonesia. Dan dia mengerti. Dia bilang exactly. Jadi seringkali kita nggak tahu. God always has a better plan. Amen. He can do whatever He wants. Remember Isaiah 55, Yesaya 55. Saudara yang membawa firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya pengennya kalau saya mendoakan orang sembuh, tapi malah meninggal. Karena ya rancangan Tuhan gak seperti rancangan saya. Kembali ke Hannah, 1 Samuel pasal 1 ayat 12